Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Birgita Dianita Rosasari, NIM 19422021. Baiklah, kali ini kita akan belajar matematika ya. Kelas 3 SD, subtema 5, subtema 3 dan 4. Dengan materi pembelajaran, penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak, tetap semangat ya belajarnya. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya tentunya, dan tetap selalu semangat belajarnya ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan dan pengurangan Baik anak-anak, sebelum kita membahas sampai di penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, apakah ada yang tahu pecahan itu apa? Ya, benar sekali. Pecahan adalah kita bisa melambangkannya dengan A per B. Ada yang tahu A itu sebagai apa? A adalah sebagai pembilang. Kemudian yang B ada yang tahu? B dilambangkan dengan apa? Yaitu bisa disebut dengan penyebut. Nah, jadi pecahan itu dilambangkan dengan A per B, yaitu A adalah pembilang, kemudian B adalah penyebut. Kemudian bagaimana cara penjumlahan pecah berpenyebut sama? Baiklah, Ibu akan memberikan contohnya ya. Ibu akan menggambarkan sebuah roti. Ini 4 potong roti yang sama besar. Kemudian Ibu akan membagi satu potong roti ini kepada Santi. Nah anak-anak, yang Ibu arsir ini adalah potongan roti yang akan Ibu kasih kepada Santi. Jadi kita tulisnya seperti apa? 1/4. Karena kenapa kalau ditulis 1/4? Karena satu roti yang diarsir tadi dikasihkan kepada Santi. Kemudian Ibu akan membagi 2 potong roti yang sama besar kepada si Rita. Nah, yang Ibu arsir ini adalah potongan roti yang akan Ibu kasih kepada Rita. Jadi penulis nilai pecahannya seperti apa? Kita akan menulisnya 2/4. Bu, lalu bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama? Anak-anak, penjumlahan pecahan berpenyebut sama adalah kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, namun penyebutnya tetap tidak dapat dijumlahkan. Misalnya ini, 1 ini adalah pembilang. Kemudian 2 ini juga adalah pembilang. Kemudian penyebutnya yang mana? Yaitu yang 4. 4 adalah sebagai penyebut. Baik, lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita hitung 1/4 ditambah dengan 2/4. Yang kita hitung adalah penyebutnya. Pembilangnya maksudnya, maaf. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Penyebutnya tetap, yang ditambahkan hanyalah pembilangnya 1 dan 2. Jadi berapa? 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Baik anak-anak, selanjutnya akan Ibu kasih contoh lagi ya. Ibu akan menggambarkan sebuah pecahan.
Kemudian Ibu akan mengarsirnya. Yang nomor pecahan 1 ini akan Ibu arsir 2. 2 kotak yang Ibu arsir. Kemudian kotak kedua akan Ibu arsir 3 kotak. Ya, Pak. Nah, baik anak-anak, kotak pertama ini adalah kita tulis penilaiannya, pecahan adalah 2 per berapa? Yang diarsir itu adalah pembilangnya, kemudian yang diarsir adalah penyebutnya. Baik anak-anak, kenapa bisa ditulis 2 per 5? Karena tadi kan kotaknya ini ada 5. 5 itu belum diarsir, yaitu sebagai penyebut. Kemudian Ibu mengarsirnya 2 kotak. Jadi yang diarsir itu adalah pembilangnya. Kemudian kotak kedua ini tadi awalnya sebelum diarsir adalah 5 kotak. Kemudian Ibu arsir 3 kotak. Jadi kita tulis seperti apa? 3 per 5. Lalu kita tambahkan 2 per 5 ditambah dengan 3 per 5 sama dengan berapa? Ingat ya anak-anak, penjumlahan pecahan penyebut sama. Yang kita tambahkan hanyalah pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 3. Kemudian penyebutnya tetap ya, tidak dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. 5 per 5. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, ada yang tahu tidak? Bagaimana sih Bu cara menyelesaikan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Baik anak-anak, ingat ya. Kalau pengurangan pecahan berpenyebut sama itu, pembilangnya yang dikurangkan, bukan penyebutnya. Penyebutnya tetap, namun pembilangnya yang dikurangkan. Contohnya, beri contoh ya, Ibu mempunyai 6 potong pizza yang sama besar. Nah, 6 potong pizza ini 3 potongnya akan Ibu berikan kepada Riko. Nah, yang Ibu berikan kepada Riko ini Ibu arsir ya pizzanya. Jadi kita arsirnya berapa? Kita arsir 3 potong. Lalu bagaimana cara penulisan nilai pecahannya? Tadi kan pizzanya ada 6 potong sama besar. Kemudian Ibu berikan 3 potongnya kepada si Riko. Maka kita tulis seperti apa nilainya? 3 per 6. Kemudian Ibu akan memberikan 2 potong lagi kepada si Ani. Jadi bagaimana penulisannya? 2 per 6. Berarti kita arsir yang mana? Ini kita arsir 2 lagi ya, 2 bagian lagi ya. Nah, yang kita arsir ini adalah pembilangnya yang kita bagikan yang kita kasih kepada si Ani. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Diingat-ingat ya anak. Pengurangan itu yang dikurangkan adalah pembilangnya. Jadi yang atas ini adalah pembilangnya. 3 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya benar, 1. Jadi berapa nilai pecahannya? 1 per 6. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1. Penyebutnya tetap, maka ditulis 1 per 6. Baik anak-anak, ini adalah contoh pengurangan dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya. 4 ditambah 5 sama dengan 5 per 5. 4 ditambah 5 sama dengan berapa? 9. Penyebutnya tetap ya, jadi tulis 5. Selanjutnya 6 per 3 ditambah 3 per 2 per 3. 6 ditambah 2 sama dengan berapa? 8 per 3.
Selanjutnya ini adalah contoh pengurangannya ya. 9/4 dikurang 3/4 sama dengan berapa? 9 dikurang 3 sama dengan 7/4. Selanjutnya 10/6 dikurang 8/6 sama dengan berapa? 10 dikurang 8, 2/6. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham semua? Baik, akan Ibu ingatkan kembali ya. Pengurangan pecahan berpenyebut sama, yaitu kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu pembilangnya. Pembilangnya itu yang dikurangkan, namun penyebutnya tidak usah, tetap. Misalkan 3/5 dikurang 2/5, maka mana yang dikerjakan, yang diselesaikan? 3 dikurang 2, berarti sama dengan berapa? 3 dikurang 2 sama dengan 1/5. Kan tadi 3/5 dikurang 2/5, maka 1/5. Pembilangnya yang diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi 1/5, penyebutnya tidak usah. Kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, penjumlahan pecahan berpenyebut sama ini anak-anak bisa menyelesaikannya dengan pembilangnya. Pembilangnya itu yang dijumlahkan, namun penyebutnya tidak usah, tetap tidak usah dijumlahkan. Misalkan Ibu kasih contoh 8/2, kemudian ditambah dengan 3/2, maka 8 ditambah 3 sama dengan 11/2. Ingat-ingat ya, pembilangnya yang dijumlahkan, penyebutnya tidak usah, tetap. Sampai sini sudah paham semua anak-anak? Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.